Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama kita mengucap syukur alhamdulillah atas rahmat Allah kita dapat bertemu kembali di channel Wanita Bahagia. Semoga sahabatku sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah sufi wanita Rabi'ah Adawiyah yang mengagumkan, majikannya pun kaget. Rabi'ah al-Adawiyah bernama lengkap Rabi'ah binti Ismail al-Adawiyah, tokoh sufi wanita yang dijuluki Syahidatul Ishqil Ilahi atau wanita yang syahid oleh kerinduan ilahi ini lahir dan wafat di Basrah, Irak pada abad ke-2 Hijriah. Ulama sufi yang dijuluki sang ratu cinta itu lahir dalam kemiskinan yang sangat. Dikisahkan, tak ada kain untuk menyelimuti dirinya, tak ada minyak setetes pun untuk pemoles pusarnya, tak ada lampu untuk menerangi kelahirannya. Beliau adalah putri keempat, maka disebutlah Rabi'ah. Sang ayah sedih memikirkan hal ini. Mau pinjam ataupun minta sudah menjadi pantangan bagi dirinya. Semuanya digantungkannya kepada Allah. Dalam kesedihan ia bermimpi bertemu sang nabi yang menghibur hati. Temuilah gubernur Basrah dan katakan, setiap malam engkau kirimkan sholawat 100 kali kepadaku, dan setiap malam Jumat 400 kali. Kemarin adalah malam Jumat dan engkau lupa mengerjakannya. Sebagai penebus kelalaianmu itu, berikanlah kepada orang ini 400 dinar yang telah engkau peroleh dengan halal. Gubernur pun memberikan apa yang dikehendaki oleh Nabi, ditambah dengan 2000 dinar bagi sedekah orang miskin. Cukuplah sudah untuk kebutuhan keluarga Rabi'ah. Sampai keadaan berbicara lain, bencana kelaparan melanda Basrah. Seorang penjahat menculik Rabi'ah untuk kemudian dijual di pasar budak seharga 6 dirham. Majikan membelinya dan memberikannya tugas-tugas yang berat. Siang hari Rabi'ah bekerja sambil berpuasa. Malam harinya dihabiskan untuk mujahadah dan muwajahah dengan Rabbnya. Kedekatan beralih menuju keakroban. Keakroban membawanya kepada kerinduan, dan kerinduan telah mengantarkannya pada cintanya pada Tuhannya. Aku adalah miliknya. Aku hidup di bawah naungannya. Aku lepaskan segala sesuatu yang telah kuperoleh kepadanya. Aku telah mengenalnya sebab aku menghayati. Rabi'ah dibebaskan. Satu malam yang dingin, sang majikan merasakan kegelisahan dalam hatinya. Maka ia pun berjalan ke belakang rumah, memeriksa sekelilingnya, memeriksa kunci-kunci rumahnya. Dan ketika ia sampai di dekat gudang tempat Rabi'ah tinggal, kekagetannya membuat ia sendiri gugup. Lampu yang semula dipegangnya kini terlempar entah kemana. Bagaimana tidak, ketika ia melongokkan kepalanya ke dalam ruang tempat Rabi'ah beristirahat, ia sedang melihat Rabi'ah menjalankan sholat, dan di atasnya tampak cahaya yang terang benderang. Bukan lampu, sebab cahaya itu tidak bergantung kepada suatu apapun. Esok harinya, Rabi'ah dipanggil. Majikannya menyampaikan keinginannya. Ia membebaskan Rabi'ah sebagai budak. Kini Rabi'ah merdeka. Meski sang majikan berharap Rabi'ah mau untuk tinggal di rumahnya, tapi ia memilih untuk pergi menjauhi masyarakat sekitar. Dan ia menemukan sebuah gua di pinggir desa. Tinggallah ia di sana. Suatu hari di musim semi, Rabi'ah memasuki tempat tinggalnya. Kemudian ia melongok keluar sebab pelayannya berseru, "Ibu, keluarlah dan saksikanlah apa yang telah dilakukan oleh Sang Pencipta." Lebih baik engkaulah yang masuk kemari dan saksikanlah Sang Pencipta itu sendiri. Aku sedemikian asyik menatap Sang Pencipta,
sehingga apa peduliku lagi terhadap ciptaan-ciptaannya, sahut Robiah dari dalam. Bertemu pencuri. Suatu malam sebab terlalu letih, Robiah tertidur. Seorang maling menyelusup masuk ke dalam rumahnya dan mencuri cadarnya. Tetapi tak ditemuinya pintu keluar. Cadar diletakkan, pintu keluar terlihat. Cadar dibawa, pintu keluar tak terlihat lagi. Terdengar suara, "Hai manusia, tiada gunanya engkau mencoba-coba. Sudah bertahun-tahun Robiah mengabdi kepada kami. Setan sendiri tidak berani datang menghampirinya. Tetapi betapakah seorang maling berani mencoba-coba untuk mengambil cadarnya? Pergilah dari sini." Jika seorang sahabat sedang tertidur, maka sang sahabat bangun dan berjaga-jaga. Ketika seorang sahabat mengantarkan seorang kaya yang ingin memberikan uang emasnya pada Robiah, Robiah berkata, "Dia telah menafkahi orang-orang yang menghujahnya. Apakah dia tidak akan menafkahi orang-orang yang mencintainya? Sejak aku mengenalnya, aku telah berpaling dari manusia ciptaannya. Aku tidak tahu apakah kekayaan seseorang itu halal atau tidak. Maka betapakah aku dapat menerima pemberiannya?" Di malam-malam hari yang sepi dan sunyi, dalam kerinduannya dengan Sang Maha Pencipta, Robiah bergumam sambil bersujud, "Ya Allah, apapun yang akan Engkau karuniakan kepadaku di dunia ini, berikanlah kepada musuh-musuhmu. Dan apapun yang akan Engkau karuniakan kepadaku di akhirat nanti, berikanlah kepada sahabat-sahabatmu, karena Engkau sendiri cukuplah bagiku. Ya Allah, semua jerih payahku dan semua hasratku di antara kesenangan-kesenangan dunia ini adalah untuk mengingat Engkau. Dan di akhirat nanti, di antara segala kesenangan akhirat adalah berjumpa denganmu. Begitulah halnya dengan diriku. Seperti yang telah kukatakan, kini berbuatlah seperti yang Engkau kehendaki." Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan menjadi ladang pahala bagi kita semua. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari Wanita Bahagia. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.